Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca bentrokan di Sumatera Utara, kita terhubung dengan Muhammad Harizal dari Medan, Sumatera Utara. Harizal, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini pasca bentrokan di sana? Ya, Rory, saat ini di lokasi bentrokan suasana sudah cukup kondusif. Puluhan aparat berjaga-jaga di lokasi ini, termasuk beberapa pos-pos kedua kelompok organisasi kepemudaan yang terlibat bentrok pada sore tadi. Meskipun bentrok sempat berlanjut tadi malam, namun saat ini polisi dibantu dengan pasukan dari TNI sudah berjaga-jaga di berbagai titik yang diprediksi akan muncul pertikaian baru atau perkembangan dari bentrok yang terjadi pada sore tadi, Rory. Kemudian saat ini Kapolresta Medan sedang menyatakan bahwa Medan dalam situasi siaga 1, kemudian seluruh masyarakat dihimbau untuk tidak terprovokasi dengan berbagai ajakan atau untuk melakukan konvoi bersama kelompok-kelompok yang sedang bertikai. Adakah informasi terkait berapa orangnya ditangkap dikarenakan menjadi inisiator atau orang yang melakukan memulai bentrok ini, Harizal? Hingga saat ini kepolisian, Rory, masih terus melakukan penyidikan, namun yang terpenting saat ini dilakukan oleh kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Medan, Kombes Pol Mardias Kusin Dwi Hananto. Beliau langsung turun ke lapangan dan di berbagai titik mereka terus melakukan patroli. Saat ini yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana menciptakan situasi yang kondusif di Kota Medan. Namun dari informasi yang kita peroleh, sementara ini ada 3 korban jiwa meninggal dunia, 1 diantaranya anak-anak, dan kemudian belasan lainnya itu mengalami luka berat dan luka ringan, Rory. Baik. Kemudian apa sebenarnya yang ini kita belum mengetahui bersama, apa sebenarnya penyebab dari bentrokan ini? Belum diketahui pasti, Rory, penyebab dari peristiwa bentrokan yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa ini, Rory, karena informasi yang berkembang simpang siur dan belum ada konfirmasi dari kedua belah pihak yang bertikai sampai saat ini karena kondisi masih cukup panas dan saat ini pimpinan kedua kelompok maksud saya sedang dikumpulkan oleh Kapolresta Medan maupun Kapolda Sumatera Utara untuk membicarakan kasus ini. Agar Kota Medan kembali dalam Dua kelompok organisasi kepemudaan terlibat bentrok di Medan, Sumatera Utara. Bentrokan terjadi di pusat di Kota Medan. Sejumlah orang luka-luka dan beberapa mobil dirusak massa.
Bentrokan yang terjadi di kawasan Jalan MH Tamrin Medan terjadi secara spontan, belum diketahui penyebab terjadinya bentrokan ini. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu, kayu, dan senjata tajam. Akibat kejadian ini sejumlah orang mengalami luka-luka, beberapa kendaraan roda 4 dan roda 2 yang melintas sempat menjadi sasaran bentrok antar kedua ormas. Untuk mengantisipasi bentrok susulan, ratusan petugas gabungan TNI dan Polri diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan lokasi kejadian. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Kapolresta Medan, Kombes Polisi Mardias Kusin Dwi Hananto. Selamat malam, Pak Mardias. Selamat malam, Mbak. Ya, saya ingin menanyakan bagaimana situasi saat ini di sana, apakah sudah kondusif? Sementara suasana malam ini di Kota Medan sudah kondusif. Tadi Pak Wakapolda beserta jajaran Polresta juga dengan Dandim telah melakukan koordinasi dengan seluruh ketua dari kedua OKP ini, dan kita meminta untuk mereka sama-sama menenteramkan anggota masing-masing. Dan saat ini kedua markas daripada OKP ini telah kita lakukan pengamanan, Mbak. Oke, sejauh ini dari pemantauan informasi yang ada di sana, apa sebenarnya pemicu dari bentrokan ini, Pak Mardias? Pemicunya adalah ketika salah satu OKP akan melintas dalam rangka menghadiri pelantikan ranting. Ketika melintas di depan markas OKP yang lainnya, ini terjadi perselisihan, sehingga terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa anggota OKP di markasnya dan dilakukan pengejaran, Mbak. Apakah polisi sudah menangkap pelaku? Sementara ini kita masih dalam penyelidikan. Beberapa saksi baik dari kedua OKP ini sudah kita bawa ke Polda untuk kita lakukan pemeriksaan, sehingga nantinya kita bisa menetapkan tersangka. Berapa banyak yang dibawa, Pak Mardias? Sekitar 14 dari satu OKP dan 10 dari OKP yang lain, Mbak. Kemudian untuk korban sendiri, apakah ada korban luka maupun korban jiwa dalam bentrokan ini? Untuk tadi sore di TKP pertama, ini kita mendapat informasi bahwasannya terjadi satu korban meninggal dunia dan 4 korban luka, dan kita juga masih menyisir rumah sakit yang lainnya. Satu korban meninggal dunia? Ya. Ini atas nama siapa, Pak Mardias? Mungkin nanti kita ini, Mbak. Artinya identitasnya belum diketahui? Sudah. Kelompok maksud saya sedang dikumpulkan oleh Kapolresta Medan maupun Kapolda Sumatera Utara untuk membicarakan kasus ini agar Kota Medan kembali dalam Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Kapolresta Medan, Kombes Polisi Mardias Kusin Dwi Hananto. Selamat malam, Pak Mardias. Selamat malam, Mbak. Ya, saya ingin menanyakan bagaimana situasi saat ini di sana, apakah sudah kondusif?
Sementara suasana malam ini di Kota Medan sudah kondusif. Tadi Pak Wakapolda beserta jajaran Polresta juga dengan Dandim telah melakukan koordinasi dengan seluruh ketua dari kedua OKP ini, dan kita meminta untuk mereka sama-sama menenteramkan anggota masing-masing. Dan saat ini kedua markas daripada OKP ini telah kita lakukan pengamanan, Mbak. Oke, sejauh ini dari pemantauan atau informasi yang ada di sana, apa sebenarnya pemicu dari bentrokan ini, Pak Mardias? Pemicunya adalah ketika salah satu OKP akan melintas dalam rangka menghadiri pelantikan ranting. Ketika melintas di depan markas OKP yang lainnya, ini terjadi perselisihan, sehingga terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa anggota OKP. Dua kelompok organisasi kepemudaan terlibat bentrok di Medan, Sumatera Utara. Bentrokan terjadi di pusat di Kota Medan. Sejumlah orang luka-luka dan beberapa mobil dirusak massa. Bentrokan yang terjadi di kawasan Jalan MH Tamrin Medan terjadi secara spontan. Belum diketahui penyebab terjadinya bentrokan ini. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu, kayu, dan senjata tajam. Akibat kejadian ini sejumlah orang mengalami luka-luka. Beberapa kendaraan roda 4 dan roda 2 yang melintas sempat menjadi sasaran bentrok antar kedua ormas. Untuk mengantisipasi bentrok susulan, ratusan petugas gabungan TNI dan Polri diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan lokasi kejadian. Lengkap dikarenakan menjadi inisiator atau orang yang melakukan memulai bentrok ini, Harizal. Hingga saat ini kepolisian Rory masih terus melakukan penyidikan, namun yang terpenting saat ini dilakukan oleh kepolisian yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Medan, Kombes Pol Mardias Kusin Dwi Hananto. Beliau langsung turun ke lapangan dan di berbagai titik mereka terus melakukan patroli. Saat ini yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana menciptakan situasi yang kondusif di Kota Medan. Namun dari informasi yang kita peroleh, sementara ini ada 3 korban jiwa meninggal dunia, 1 diantaranya anak-anak, dan kemudian belasan lainnya itu mengalami luka berat dan luka ringan. Baik. Kemudian apa sebenarnya yang ini kita belum mengetahui bersama, apa sebenarnya penyebab dari bentrokan ini? Belum diketahui pasti, Rory, penyebab dari peristiwa bentrokan yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa ini, Rory, karena informasi yang berkembang simpang siur dan belum ada konfirmasi dari kedua belah pihak yang bertikai sampai saat ini, karena kondisi masih cukup panas dan saat ini kedua kelompok sedang pimpinan kedua. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca bentrokan di Sumatera Utara, kita terhubung dengan Muhammad Harizal dari Medan, Sumatera Utara. Harizal, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini pasca bentrokan di sana? Ya, Rory, saat ini di lokasi bentrokan suasana sudah cukup kondusif. Puluhan aparat berjaga-jaga di lokasi ini, termasuk beberapa pos-pos kedua kelompok organisasi kepemudaan yang terlibat bentrok pada sore tadi. Meskipun bentrok sempat berlanjut tadi malam, namun saat ini polisi dibantu dengan pasukan dari TNI sudah berjaga-jaga di berbagai titik yang diprediksi akan muncul pertikaian baru atau perkembangan dari bentrok yang terjadi pada sore tadi, Rory. Kemudian saat ini Kapolresta Medan sedang menyatakan bahwa Medan dalam situasi siaga 1, kemudian seluruh masyarakat dihimbau untuk tidak
terprovokasi dengan berbagai ajakan atau untuk melakukan konvoi bersama kelompok-kelompok yang sedang bertikai. Adakah informasi terkait berapa orangnya ditangkap?